Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas Polytron ya. Jadi untuk kasus dari kulkas Polytron ini dia nggak dingin dan sudah bertahun-tahun ya. Ini katanya sekitar 6 tahun teman-teman ya. Jadi pemakaian sudah 6 tahun. Oke, untuk kulkas Polytron satu pintu ini seperti biasa ya, itu sering terjadi kerusakannya itu di bagian kondensor, teman-teman. Jadi untuk kerusakan di bagian kondensor itu ya kita harus ganti kondensor yang baru, teman-teman ya. Oke, sekarang untuk di bagian evaporator di sini nggak ada kendala, nggak ada kebocoran sama sekali ya. Dan untuk mesin kompresor dia nyala, kemudian di bagian pressure itu masih ada suara desis ya, atau seperti suara air ya teman-teman ya. Sekarang kita coba akan menyalakan untuk kulkas Polytron ini. Oke, Bismillah. Oke, di sini untuk mesin kompresor sudah nyala ya. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk kulkas Polytron, dia lampunya nyala, tapi nggak dingin teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga yang bertanya, kulkas Polytron kompresornya nyala panas, tetap dia nggak dingin. Nah, ini seperti biasa, itu rata-rata ketika pemakaian sudah 5 tahun, itu rata-rata itu ada kebocoran di bagian kondensor ya, sehingga freon itu habis. Biasanya kalau freon itu ada, itu di bagian bodi itu terasa panas. Nah, di sini nggak ada panas sama sekali ya. Dan untuk suara mesin, kalau misalkan nggak ada freon, itu suaranya itu nggak terlalu kenceng teman-teman ya. Nah, ketika ada tekanan freon atau zat pendingin itu kenceng teman-teman. Dan solusinya seperti apa? Itu ya seperti biasa ya. Kita harus mengganti kondensor yang baru. Kemudian kita flushing terlebih dahulu dan juga kita ganti di bagian filternya juga baru kita isi freon. Oke, di sini untuk di bagian kondensor ya, di bagian kondensor ini kita potong ya. Jadi kita ganti kondensor yang baru dan untuk filter kita tetap ganti ya. Karena setiap ada pengelasan itu saya sarankan untuk mengganti filter yang baru. Dan untuk mesin kompresor kalian bisa tambahkan oli atau juga nggak ditambah juga nggak masalah teman-teman ya. Jadi ini solusi terakhir. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Ketika kulkas Polytron ini sudah nggak dingin, kita langsung isi freon aja. Nah, ketika ada kebocoran di bagian kondensor itu nggak bertahan lama. Nanti dia kembali tidak dingin lagi karena ada kebocoran di bagian kondensornya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekarang di sini untuk di bagian kondensor yang menuju ke bodi kita potong ya. Kita potong secukupnya aja. Kemudian di sini untuk keluaran dari filter kita potong juga teman-teman ya, karena filter nanti kita ganti dengan filter yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pergantian kondensor itu nggak perlu lagi kita flushing ya di bagian kondensor karena kondensornya masih baru. Dan yang perlu kita flushing itu di bagian evaporator ya. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara flushing karena kemarin juga ada yang bertanya mengenai cara flushingnya bagaimana Bang. Tutorialnya bagaimana Bang. Nah, ini saya mungkin saya akan record ya sedikit dan nggak full juga karena biar nggak terlalu jenuh juga untuk teman-teman semua. Jadi ambil inti-intinya aja teman-teman ya. Jadi untuk flashing kita potong di bagian pipa hisapnya teman-teman ya. Jadi di bagian pipa hisap kita potong ya. Jadi caranya cukup mudah, teman-teman bisa ikuti aja untuk tutorial kali ini. Oke, sekarang kita potong ya. Nanti kita potong di bagian pipa pengisian dan juga pipa hisap kita potong juga. Tapi di bagian kondensor itu jangan dipotong terlebih dahulu ya. Jadi kita flushing terlebih dahulu atau teman-teman bisa nanti bisa masukkan metil ya. Jadi kita masukkan metil ke dalam evaporator supaya olinya lebih keluar teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke, di sini saya potong dulu. Nah, di sini sudah saya potong ya.
Jadi untuk pipa hisap yang menuju ke evaporator di sini saya potong. Dan juga ini mesin kompresor nyala, teman-teman ya. Jadi keadaan nyala. Dan juga di sini pipa pengisian kita potong juga ya, supaya tekanan itu semakin besar. Jadi daya hisapnya lebih kuat, teman-teman ya. Jadi ini jangan ditutup, dan juga teman-teman bisa masukkan metil ya. Jadi kita masukkan metil. Kalau misalkan nggak masukkan metil ya juga nggak masalah, tapi saya sarankan pakai metil. Dan untuk cara flashing kita cukup tekan seperti ini ya. Jadi kita tekan sampai sekuat mungkin baru kita lepas. Nah seperti ini. Nanti dia untuk oli yang terjebak di bagian evaporator itu keluar, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan olinya banyak itu langsung keluar. Kalau misalkan olinya sedikit ya kita nggak perlu pakai metil juga nggak masalah. Kita flashing gini aja. Nah ini ya, sudah mulai keluar untuk oli di bagian evaporator. Jadi kita tekan-tekan terus saja seperti ini. Nah ini ya olinya ya. Jadi olinya sudah mulai keluar. Kenapa saya flashing? Nah ini kalau misalkan terlalu banyak oli, nanti freon semakin habis juga, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa menggunakan metil seperti ini. Itu penggunaan metil jangan terlalu banyak, karena ini metil ini bisa ngeropos, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak. Nah ini teman-teman bisa potong di bagian pipa kapiler nanti ketika metil sudah masuk ya. Ketika sudah masuk, kemudian kita kita las kembali, baru kita flashing kembali. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Oke, karena di sini untuk olinya nggak terlalu banyak, jadi saya nggak perlu masukkan metil ke dalam evaporator ya. Jadi kita cukup flashing sedikit aja. Nah ini ya. Oke, kita lepas lagi ya. Nah seperti ini sampai di bagian evaporator itu nggak ada suara gemericik ya. Artinya suara desis aja, nggak ada suara gemericik air. Itu artinya flashingnya sudah bersih, teman-teman. Kalau misalkan masih ada suara seperti air, itu biasanya masih banyak, teman-teman ya. Jadi untuk cara flashingnya seperti itu, teman-teman bisa lihat video ini. Oke, sekarang kita lihat untuk pemasangan di kondensor ya. Jadi kita pengelasan di bagian kondensor. Nanti setelah kita pasang, baru kita las lagi ke bagian mesin kompresor, teman-teman. Oke, di sini untuk pemasangan kondensor, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita potong untuk kondensor yang menuju ke bodi, karena rata-rata kondensornya bocor, teman-teman. Nah ini kita tekuk aja, nggak ada masalah ya. Nah ini kita sesuaikan aja, kita posisikan ya kiranya enak lah, teman-teman ya. Untuk mengelasnya sekiranya enak, baru kita las nanti, teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa shock ya, menggunakan shock pipanya, menggunakan shock, kemudian kita las juga. Nah seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah baru kita beri shock, teman-teman ya. Baru nanti kita las. Ini kondensor sudah eksternal, teman-teman. Nah ini shock ya. Nah kita masukkan shock seperti ini. Nah baru kita las. Oke, di sini langsung kita siapkan pijer atau fluk ya. Dan untuk penggunaan fluk ya, itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu banyak itu malah meluber ya. Jadi pengelasannya kurang bagus juga. Jadi saya sarankan fluknya itu kalau sudah rata ya udah nggak usah ditambah lagi. Oke, sekarang kita coba las terlebih dahulu, teman-teman ya. Dan untuk pengelasan seperti ini itu biasanya ya kita butuh proses, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa itu hasilnya bagus, tapi kalau misalkan masih pemula ya wajar ya, teman-teman ya. Jadi wajar kalau misalkan hasilnya masih masih mentol-mentol, teman-teman ya. Jadi masih nggak halus.
Oke. Nah, kita tambahkan seperti ini sampai basah teman-teman ya. Jadi fluknya itu sampai rata ke pipa, baru kita baru kita las. Nah, intinya sampai basah ya. Nah, ini sudah panas. Nah, pengelasan seperti ini jangan sampai buntu teman-teman ya. Jadi hati-hati. Jangan terlalu lama juga. Nah, ini sudah ya. Oke. Untuk pengelasan sudah mulai hampir selesai. Usahakan jangan sampai ada kebocoran teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pengelasan itu jangan sampai bocor, karena kalau masih ada bocor itu freonnya setelah kita isi nanti habis kembali dan kulkas juga nggak bakalan dingin ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini lihat. Nah, itu ya rapi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita pasang di bagian kondensor, ini untuk keluaran kondensor ya, ujungnya ini kita masukkan filter. Oke, di sini sudah terpasang untuk filter yang baru. Nah, ini saya langsung saya pasang teman-teman ya. Dan ini juga saya pasang juga, sudah las, dan ini pipa pengisian. Dan karena tadi sudah di flashing, jadi kita tinggal pasang filter, kita pasang pipa kapiler. Dan untuk cara memasukkan pipa kapiler berapa senti itu teman-teman bisa lihat di video saya teman-teman ya. Dan ini masih proses pemakuman seperti biasa, saya menggunakan alat vakum kompresor bawaan teman-teman. Oke, di sini untuk pengisian freon ini dalam keadaan posisi off atau mati itu sekitar 80 sampai 70 ya. Nah, kita tunggu sampai full dulu ya. Kalau misalkan udah mentok baru kita nyalakan, teman-teman. Jadi di sini untuk pengisian bebas, mau dinyalakan, mau dimatikan itu bebas, terserah teman-teman, seenaknya teman-teman ya. Jadi di sini karena sudah terbiasa saya matikan. Oke, di sini sudah full ya untuk pengisian freon, baru kita nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini sudah nyala ya, untuk mesin kompresor sudah nyala. Baru kita tutup ya. Jadi kita tutup. Nah, ini kita tutup. Nah, di sini kita diamkan nih teman-teman ya. Jadi kita diamkan sampai nanti berapa ya untuk tekanan dari kulkas ini. Dan untuk pengisian itu rata-rata saya menggunakan 10 PSI atau nggak nyampe 15 PSI. Artinya di atas 10 PSI ya teman-teman ya. Jadi nggak sampai 20 PSI, karena kemarin ada juga yang sampai 20 PSI ya teman-teman ya. Dan ini untuk filter sudah hangat teman-teman ya. Dan untuk pengisian di sini teman-teman bisa menggunakan tang ampere ya. Oke, di sini untuk tekanan masih 15 PSI dan di sini belum saya tambahkan, dan teman-teman bisa lihat ya. Jadi tekanan berapa, kemudian ampernya berapa di bagian bodi kulkas ini. Nah, ini untuk arus 0,7 rata-rata untuk kulkas satu pintu itu 0,7 kalau kita ampere teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian evaporator yang sudah kita pasang kondensor dan juga kita isi freon. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba buka. Dan untuk kulkas di sini sudah dingin ya. Nah, di sini sudah ada bunga-bunga es. Tuh ya, sudah keluar bunga es ya. Dan pastikan juga di bagian sini ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Dan di bagian pengaturan suhu ya, di sini ada kabel, itu tempelkan. Kalau misalkan lepas, itu tempelkan kembali teman-teman, supaya otomatisnya bisa bekerja teman-teman ya. Jadi mesin kompresor bisa mati.
Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.